saya pernah jadi staf ahli di lembaga tinggi negara, di DPD dan MPR RI. Jadi pembuatan undang-undang itu kan usulan pemerintah kemudian menjadi hak dari lembaga legislatif, karena dia mempunyai tugas dalam bidang legislasi di DPR. Nah, undang-undang itu ada dua substansi sebetulnya. Pertama substansi hukum dan substansi politik, karena dilahirkan oleh lembaga politik. Nah, undang-undang tentang perampasan aset itu kan sudah lama diusulkan. Tinggal menunggu political will dari lembaga itu apakah mau di ratifikasi atau tidak. Nah, memang kalau ini undang-undang sebetulnya banyak yang menginginkannya, apalagi civil society dari para pegiat anti korupsi dan semua masyarakat seperti Pak Heri juga. Saya juga berkeinginan seperti itu, tapi memang terganjal dalam konteks pengambilan keputusan di lembaga politik. Nah, itu memang menjadi pergumulan kita karena fraksi-fraksi yang notabene mempunyai kursi mayoritas di parlemen kan masih tarik-menarik tentang upaya-upaya untuk meratifikasi undang-undang ini menjadi undang-undang. Ini kan baru rancangan yang disodorkan. Nah, kalau memang ini sudah, maka ini baguslah untuk reformasi di bidang hukum, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena ini kan masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas seperti Pak Heri sampaikan tadi. Nah, kita berharap bahwa negara ini dengan kepemimpinan Pak Prabowo, dengan memiliki suara juga dukungan mayoritas di parlemen, dengan koalisi yang mereka bangun itu bisa menelurkan secepatnya untuk undang-undang perampasan aset ini supaya memang ada efek jerah terhadap orang-orang yang duduk di birokrasi pemerintahan atau di lembaga manapun yang menggunakan uang negara itu untuk takut melakukan korupsi. Karena kalau dilakukan maka dia akan dimiskinkan dengan payung undang-undang ini, akan dirampas semua aset-asetnya supaya ada efek jerah dan dia tidak mau melakukan lagi.